Nah, sekarang di determinannya yang saya minta, dan mau saya jelaskan adalah misalnya kalau saya punya soal, sebentar. Misalnya kalau saya punya soal seperti ini. Terus yang mau saya tanyakan, tolong dong bisa nggak saya dicarikan nilai X sama Y-nya? Kira-kira kalau seperti ini bisa dicari nggak? Jangan pakai eliminasi loh ya, saya nggak minta eliminasi. Kalau pakai eliminasi mah cepet di luar kepala kalian. Langsung dijumlah gitu aja, dicoret-coret, selesai. Nggak mau saya mintanya pakai determinan, karena kita ceritanya pelajarannya determinan, berarti pakai determinan. Kira-kira diapain nih? Dijadiin Ada 5X plus 2Y tambah 19. Yang satunya 3X plus 4Y sama dengan 17. Nah, kira-kira gimana nih? pakai IJK nggak sih, Bu? Pakai IJK. Ada yang lain mungkin? Pakai determinan, Bu. Iya iyalah, judulnya sih determinan. Maksudnya maksudnya saya pakai vektor ya. Maksudnya nanti dia dijabarkan untuk nyari nilai X-nya pakai DX per D, buat nyari Y-nya pakai DY per D. Oke. Kamu bilangnya determinan, ini judulnya determinan. Ada lagi mungkin? Pakai inverse bisa, Bu? Pakai inverse, ada lagi? Oke. Dirubah ke matriks dulu. Diubah ke matriks dulu. Oke, ada lagi? Ya. Oke. Kalau saya bilang ini masih ingat nggak? Saya tulis ini. Ada yang masuk. Oke. Kira-kira kalau saya nulisnya seperti ini, ada yang ingat nggak? Apaan nih? Saya enggak. Bu. Kayak pernah lihat tapi lupa. Oke. Hilang ingatan semua? Oke, kalau hilang ingatan, nah sebentar. Ini misalnya nih. Oke. Masih ingat nggak ada cara mencari seperti ini? Lupa, Bu. Lupa, oke. Ingat, Bu. Ingat, Bu. Oke, saya lebih ingatkan lagi. Biar nggak, yang ingat mungkin ingat lupa. Nah. Oke, 19 kok. Nah, kira-kira delta 2-nya berapa? Lima 19 3 17. Oke, ini langsung aja. Ini min 42 ya? Nanti coba kalian hitung.
Nanti coba kalian cek ya, ini karena ngawang-ngawang nanti muru-muru salah. Nah, berarti di sini X-nya min 42. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti saya dapat X-nya caranya gimana? Dibandingin, Bu. Sama dengan sama 1/14. Gimana? X per min 42 sama dengan 1/14. X per min 42 sama dengan 1/14. Berarti bisa saya tuliskan min 42/14. Ya enggak? Ya, Ibu. Oke. Terus Y-nya hitung sendiri. Y-nya hitung sendiri. Min 28/14. Berapa? Min 28 Iya, Bu. per 14. Oke. 2. Ini yang ini min 3. Dapat malah. Nah, sampai sini masih ingat nggak cara mencari X sama Y kalau saya pakai determinan? Nggak boleh eliminasi ya. Kita pakai determinan. Jadi rumusannya kita pakai ini. Rumusannya kita pakai itu. Nanti lalu mencari delta 1, delta 2, delta 0 kita pakai minor. Kita pakai minor. Ya. Kalau kita delta ini, delta 1, ini kan pernya X ya. Berarti ini bisa kita tutup. Kita pakainya 2, 4, 19, 17. Ini kalau kita pakai yang ini. Yang X1 ini ya. Nah, menentukan ininya, masih ada yang bingung? Oke, sepi, nggak ada. Nah, sekarang kalau mau menentukan delta 2, yang saya tutup yang mana? Yang bagian Y. Yang oke, tengah. Nah, yang tengah atau Y-nya saya tutup. Ini saya mau cari min Y per delta 2. Yang ini. Kalau sudah, berarti kan sisa 1 yang 0. Kalau yang 0, berarti yang saya tutup yang mana? Yang pasang. Yang 19-17. Nah, 19-17. yang baris ke-3. Ini yang kita tutup. Ini tandanya hilang. Nah, 19-17 yang kita tutup. Jadi yang kita masukkan 5, 2, 3, 4. Dihitung biasa kayak waktu hitung minor yang kemarin. Sudah clear kan ya? Sudah jelas ya? Cara cari delta 0, 1, sama 2. Salah. Bu, bikin nanya, Bu. Ya, sebentar. Kenapa? Yang Y-nya itu tadi kenapa jadi minus, Bu? Yang Y-nya mana? Ini.
Iya, Bu. Ini kan memang rumusannya negatif. Kalau ini memang rumusnya negatif. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk yang ini dulu, yang determinan ini? Izin bertanya, Bu. Hmm. Y-nya tuh kenapa bisa jadi 2, Bu? Y-nya bisa jadi ini. Iya, Bu. Oke, sebentar. Ini sudah clear ya yang caranya ini. Nah, kalau sudah, ini kita masukkan satu-satu ke rumusan yang ini. X per delta 1, min Y per delta 2, 1 per delta 0. Oke, sudah kan ya? Jelas ya? Nah, dimasukkan kita dapatnya ini. X per min 42 sama dengan min Y per 28 sama dengan 1 per 14. Nah, yang ini udah jelas. Nanti dibandingkan X min 42 itu sama dengan 1 per 14. Nah, ini didapatnya ini. 42 ini per 14. Nah, sekarang ini yang satunya kita cari Y. Berarti min Y per 28 sama dengan 1 per 14. Nah, ada yang nanya, kenapa kok negatif? Ini kalau saya positif, nah, boleh. Tapi berarti Y-nya yang negatif. Ya enggak? Bu, tidak paham, Bu. Oke, ini yang atas sudah paham kan ya? Saya hapus ya. Yang ini aja saya hapus. Nah. Oke. Berarti kan harusnya kalau secara rumus kan saya nulisnya min Y, ya kan? Sama dengan 28 per berapa? 14. Berarti min Y sama dengan 2. Ya enggak? Ya. Ya. Ya kan? Nah, berarti kalau saya nulis Y, harusnya berapa? Min 2. Nah, ini berarti kurang min. Oke. Nah, ini efek belum sarapan, maaf. Nah, berarti dia jadi min 2. Oke. Sampai sini? Ada yang masih bingung? Bu mau tanya, Bu. Kalau misalnya 3 variabel bisa nggak, Bu? Boleh, kenapa tidak? Mau coba? Enggak, minus positifnya gimana, Bu? Minus positifnya, nanti rumusannya untuk yang ini, nah untuk ininya itu juga akan berbeda lagi. Ya, jadi nanti akan berbeda lagi. Kita bahas yang 2 dulu, tenang aja. Ada lagi yang mau ditanyakan yang ini dulu? Ini caranya kayak gini, Cuk. Udah lupa gue. Sudah? Oke, udah nggak ada ya? Ya, mana? Kalau yang cari cara determinan yang kayak matrik kemarin, nggak saya ulangi lagi ya. Oke. Kalau itu tadi sudah clear, determinan juga sudah bisa, mayor minor sudah bisa, berarti bisa masuk ke persamaan simultan. Ya kan, tadi ada yang bertanya. Misalnya kalau soalnya saya buat, salah, pulpennya masih merah. Hapus.
memang butuh. Misalnya saya buat 2x plus 3y. Nah, maksudnya ini tadi gini kan ya? Ada Iya, Ibu. 3, tadi kan cuman XY, sekarang XYZ. Nah, ini sesuai request, tadi kan ada yang minta nih. Boleh. Nah, sekarang kalau seperti ini. Nah, tadi kan cuma ada delta 0, delta 1, dan delta 2. Sekarang gimana? Tambah lagi delta 3. Berarti tadi kan X per delta 1 sama dengan min Y per delta 2. Kita tambah dengan Z per delta 3. Nah, sama dengan min 1 per delta 0. Bentar, biar bingung nanti dikira. Kira-kira berbedanya dengan yang tadi di mananya untuk nilai deltanya. Bedanya adalah kemarin masih ingat kan saya menceritakan harus plus, min, plus, min. Masih ingat nggak? Masih, Bu. Nah, ini berlaku di sini. Nah, yang enggak diingat lagi berarti. Ini plus, min, plus, min. Berarti untuk delta 1 kita pakai positif, delta 2 kita pakai negatif, delta 3-nya positif, A0-nya yang tadi positif kita ubah jadi negatif. Cara ngerjakannya gimana? Sama seperti yang tadi. Kalau saya mau cari yang X, kalau saya mau cari yang X di sini aja. Berarti saya mau cari delta 1. Kira-kira kalau saya cari delta 1 gimana? Kalau saya cari delta 0 seperti apa? Delta 0, delta 1, delta 2, dan delta 3. Kira-kira gimana? Berarti untuk delta satunya itu determinan dari matriks 3 kali 3 ya, Bu ya? Berarti 3 min 1 min 4. 3 min 1 min 4. Terus 1, 2 min 13. 2 min 5, 11. Oke. Kalau delta 0? 23 min 23 min 1. min 1. min 1. Min 1. 3, 1. 1 min 2. Min 2. Min 2. Plus 2. Terus? 1, 2 min 5. 1, 2 min 5. Oke. Begitu juga seterusnya ya. Nanti untuk delta 2 dan delta 3. Masih tetap sama ya. Jadi kalau saya cari yang ini si X per delta 1, berarti yang saya tutup nanti adalah yang X. Kalau saya nanti mencari yang delta 2, berarti yang saya tutup nanti adalah yang mana?
Kalau delta 2 yang saya tutup yang Y. Dan Y. yang Y. Oke, begitu juga seterusnya. Ya. Jadi dan seterusnya. Nanti yang ditutup ini tadi 3x2 yang ini X. Oke. Nah, kalau misalnya nanti ini sudah dapat, nanti yang dicari apa? Determinannya, ya kan? Kita cari dari delta 1 ini, kita cari determinan. Ini cari determinan. Ini juga cari determinan. Nah, saya anggap cari determinannya sudah bisa ya, kayak kemarin, kayak biasanya, cari determinannya. Kalau sudah, nanti sama seperti yang sebelumnya, kita masukkan di X. X-nya ini dapat berapa? Delta 1 ini, ya. Misalnya dapat 5, ini dapat 10, ini dapat 15, ini 20 misalnya nih. Berarti ini kalian masukkan 5, 10. Yang Y berarti di delta 2, ini 15, berarti masukkan delta 3 misal 20. Delta 0 ya, nanti misalnya dapat 10, misalnya ya. Nah, berarti tinggal memasukkan. Nanti sama seperti yang tadi, berarti 5 per, X per 5 sama dengan min 1 per 10. Min Y pun sama. Min Y per 15 sama dengan min 1 per 10. Z-nya pun sama. Z per 20 sama dengan min 1 per 10. Nanti bisa dicari sama seperti yang sebelumnya, nilai X, Y, dan Z. Kira-kira kalau 3 gini ada yang masih bingung nggak? Kalau tadi kan cuma ada X, Y, sekarang ada Z-nya. Belum, Bu. Artinya, Bu, kalau 3 variabel harus ada 3 persamaan ya, Bu? Kalau 3 variabel, maksudnya 3 persamaan? Ini kan ada 3, Bu, biar 3 kali 3 kan matriksnya. Kalau Oh, misalnya soalnya maksudnya? Iya, Bu. Untuk soalnya, iya. Karena nanti pengaruhnya ke determinannya, ke ini. Nah. Kalau misalnya nih, Bu, salah satu persamaannya cuma ada 2 variabel, artinya dianggap 0 ya, Bu. Misalnya nih, persamaan ketiga nggak ada Z-nya. Artinya Z-nya 0, Bu. Dianggapnya. Oh iya. Iya. Ada lagi? Ada yang masih bingung? Oke, kalau sudah nggak bingung, kita masuk langsung ke SPL-nya. Kalau SPL nanti sudah nggak bingung, nah, berarti boleh setelah ini boleh biar sarapan atau mandi dulu. Siapa tahu ada yang belum mandi. Oke. Oke, kita masuk ke SPL. SPL misalnya saya pakainya sekarang yang diminta cara cari K-nya gimana? Nggak pakai cara eliminasi ya. Oke, cara cari K-nya gimana? Kalau ada kayak gini kira-kira.
Ini berarti kan kalau saya tulis matriknya jadinya 3, 1, 2, 4, 2, min K, 2, min 1, 3K. Oke. Nih. Sama dengan 0. Karena ini sama dengan 0 semua, berarti ini 1 sama dengan 0. Berarti saya nyarinya gimana? Kira-kira diapain nih? Kalau langsung Bisa dicari cari determinan determinan. langsung nggak? Cari determinannya. Nanti dari determinan, persamaan determinannya itu bisa kita cari K-nya. Nah, ini kalau versi saya kan suka pakai yang minor ya. Tapi kalian mau nggak pakai yang minor boleh. Berarti 3, 6K, min K. Mantap. Suka gue. Oke, berarti nanti persamaannya akan seperti ini, ya. Berarti nanti bisa kalian kerjakan, nah, atau gini sekalian deh. Nanti kalau ada yang salah tolong direvisi ya kayak tadi ya, barangkali ada yang terlewat. Ini kalau saya suka pakai cara yang ini, kalau kalian mau pakai cara yang garis-garis seperti ini ke samping gini boleh juga ya. Karena saya rodok nggak telaten, jadi saya prefer pakai yang ini. Nah, ini kita kalikan biasa kayak kemarin. Kalau saya pakai 3, berarti yang saya pakai adalah yang pojok kanan bawah. Kalau saya pakai 1, berarti saya pakai 42 sama min K 3K. Begitu juga seterusnya pakai 2, berarti 42 ini sama 2 min 1. Kemudian nanti di jumlah biasa, nanti bisa disubstitusikan seperti biasa. Kira-kira ada yang bingung nggak? Kalau misalnya saya bilang cari K. Bu, permisi mau nanya, Bu. Untuk bagian 2-nya tuh 2 kali 2 ditambah 4 nggak, Bu? Bagian 2 itu Yang itu. Yang ini. 2 dikali. Enggak, Bu, yang kanannya, Bu. Kanannya. Ini. Iya, Bu. Ini minornya 2. Iya. Ya, minor 2, jangan bagian 2 ya, jadi bingung. Aduh, salah. Minor 2, kenapa minor 2-nya? Minor 2. 4 kali min 1. Oh iya, Bu, salah, Bu. Maaf, Bu. Oke. Ada lagi? Kan 4 kali min 1 dikurangi 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kan ya? Ya. Ya, Bu, tadi terbalik, Bu. Oke. Ada lagi mungkin? Oke, sudah clear ya, nggak ada yang bingung ya berarti ya. Ini namanya kita mencari
SPL atau konsistensi. Ya, jadi SPL atau konsistensi. Nantinya cara yang digunakan tidak hanya ini saja, tidak hanya seperti ini determinan biasa, tapi nanti bisa juga dengan ada namanya vektor eigen. Nah, itu nanti dengan saya pasangannya dengan siapa ya? Aljabarnya. Yaitu pokoknya yang sesi 2 nanti yang akan menjelaskan caranya seperti apa kalau menggunakan vektor eigen. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang masih bingung? Alhamdulillah tidak, Bu. Enggak. Ya sudah. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Kalau semisal angkanya itu tidak sama dengan 0 gimana, Bu? Yang sebelah kanan maksud itu angkanya beda-beda gitu, Bu. Nggak cuma 0 doang. Salah, ini? Yang bukan di setiap sistem persamaan itu. Yang ini? Iya. Kalau untuk apa itu namanya? Kita cari SPL ya. Boleh seperti ini. 0. Kalau tidak 0, berarti persamain nanti akan ada 4. Kamu pindah dulu ke sebelah kiri. Jadi misalnya ya, misalnya ini 5, gini kan maksudnya? Iya, Bu. Tadi yang nanya siapa? Iya, Bu. Yang tanya? Saya, Bu. Ya. Oke, misalnya nih, ini 5, gini kan? Ini berarti nanti persamaannya harus ada Z-nya. Harus ada Z-nya, atau bisa seperti ini, tapi posisinya nanti 5 kamu pindah ke sisi kiri dulu. Gimana caranya? Yang sebelah kanan harus sama dengan 0. Dan misalnya nanti semuanya ini ada angkanya, misalnya ini yang bawah 1, ini 2 gitu ya. Misalnya ini 1, ini 2. Berarti nanti di sini kamu harus menambahkan lagi. Ada selain X, Y, misalnya Z. Nanti yang dicari tetap K, L, M, O, P, Q, R, S, T, apalah terserah. Nah, dan persamaannya kita tambah 1 lagi. Karena perhitungannya seperti ini, harus sama ordonya. 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. Iya, Bu. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, sudah ya? Nggak ada lagi, clear? Oke, berarti yang hari ini bisa diakhiri sampai sini aja. Kemudian minggu depan, berarti kita sudah asinkron ya, karena pertemuannya juga sudah 3 kali, kita bisa asinkron, tapi